Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa anak-anakku semuanya sudah sarapan? Bagus. Ya, kenapa kita harus sarapan setiap hari anak-anak? Supaya kita memiliki energi dan kekuatan untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa dulu ya. Doa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu ya. Kemarin kita membahas materi tentang apa ya? Bagus. Kita membahas tentang ekosistem. Ekosistem itu apa ya? Iya, ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dalam lingkungan tertentu. Iya. Nah, anak-anak, di dalam ekosistem itu terjadi suatu peristiwa, yaitu peristiwa makan dan dimakan. Itulah yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, rantai makanan ini akan dibahas pada pembelajaran nanti. Adapun tujuan yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menuliskan pokok pikiran dalam setiap paragraf pada tes bacaan. Yang kedua, siswa mampu membuat bagan rantai makanan dalam suatu ekosistem tertentu lengkap dengan keterangannya. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran kita ya pada hari ini. Ibu harapkan kepada anak-anakku untuk mencermati tes bacaan yang ada pada bukunya. Di situ ada tes bacaan tentang rantai makanan. Nah, anak-anak, rantai makanan itu apa ya? Iya, betul. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dalam urutan waktu tertentu antar makhluk hidup. Iya. Ada berapa komponen dalam rantai makanan? Ya, ada 3. Yang pertama, produsen. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, pengurai. Nah, di dalam tes bacaan yang anak-anak kita cermati, ada berapa paragraf? Ada 4. Ya, ada 4. Nah, anak-anak, di dalam setiap paragraf itu terdapat pokok pikiran. Apa ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Betul, pokok pikiran adalah ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikirannya adalah setiap paragraf? Ada 3 cara. Yang pertama, membaca seluruh kalimat yang ada dalam setiap paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Yang ketiga, menandai ide pokok yang pada awal kalimat dan akhir kalimat paragraf. Iya. Nah, sekarang tugasnya anak-anakku adalah menuliskan pokok pikiran dalam setiap paragraf pada tes bacaan tentang rantai makanan. Ya, silahkan dikerjakan tugasnya. Terima kasih, anak-anakku sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang rantai makanan, lihatkan sebuah video tentang rantai makanan. Silahkan dilihat. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian
Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Bagaimana anak-anak dengan videonya? Sudah dilihat semua? Iya. Nah, ibu akan menanyakan sesuatu hal. Nah, di dalam video tadi itu ada burung elang sebagai salah satu konsumen. Nah, yang jadi pertanyaan, apabila populasi burung elang berkurang, apakah yang akan terjadi dalam rantai makanan tersebut? Betul, yang akan terjadi populasi ular akan semakin bertambah banyak. Nah, itu akan mengkhawatirkan manusia karena kita ketahui ular bisa menggigit dan bisa juga memangsa hewan ternak ya. Nah, tugasnya sekarang adalah membuat bagan rantai makanan dalam ekosistem hutan. Alhamdulillah anak-anakku sudah mengerjakan tugasnya yang kedua. Nah, kita menarik kesimpulan pada hari ini bahwa rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dalam rentang waktu tertentu antar makhluk hidup. Di dalam rantai makanan ada 3 komponen, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Anak-anak ibu harap kepada anakku untuk mengerjakan tugas evaluasinya ya, yang saya bagikan tadi. Di situ ada 5 nomor, silakan dikerja dan pertemuan berikutnya ibu akan periksa. Dan ibu harapkan kepada anakku untuk rajin belajar di rumah, ya selalu mengulang pembelajarannya di rumah. Pembelajaran selanjutnya yaitu hubungan rantai makanan dengan aliran energi. Pertemuan kita pada hari ini cukup sampai sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.